Salam sukacita saudara-saudara. Saya berharap bahwa saudara-saudara tetap sehat dan kuat. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam pergumulan dan segala harapan-harapan yang ada. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita, merefleksikan satu tokoh Alkitab yang mungkin tidak populer bagi kita, tetapi bagi saya sangat penting dan menginspirasi bagi kita sebagai seorang Kristen yang sampai hari ini masih setia mengikut dan memikul salib Yesus itu. Tokoh Alkitab itu bernama Simon dari Kirene. Saya mengutip catatan Alkitab dari Injil Lukas pasal 23 pada ayat 26, dikatakan bahwa ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Siapakah Simon dari Kirene ini? Simon adalah seorang Yahudi yang tinggal di Kirene. Ia merantau di Kirene. Entah apa profesi Simon, apakah petani, tukang, atau apa, aktivitas di Kirene tidak dikisahkan. Yang pasti bahwa ia telah berkeluarga. Ia memiliki 2 orang anak yang bernama Alexander dan Rufus. Injil Markus catat dalam pasal 15 ayat 21. Ia datang dari Kirene ke Yerusalem menempuh perjalanan yang cukup panjang. Catatan sejarah Alkitab bahwa Kirene itu Afrika Utara. Jaraknya dari Yerusalem sekitar 1.500 km. Jadi Simon baru menempuh perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan 1.500 km. Kalau ia berjalan kaki bersama dengan keluarganya menempuh 40 km tiap hari, maka diperkirakan sekitar 4 atau sampai 5 minggu Simon baru tiba di Yerusalem. 1.500 km. Saya bayangkan ini perjalanan dari Kendari ke Makassar, 1.500 km. Kalau kita jalan kaki dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Selatan lewat darat, saya tidak bisa bayangkan betapa lelahnya kita. Tapi belum pernah saya dengar ada orang yang melakukan perjalanan itu, dari melintasi daratan Kendari ke Sulawesi Selatan, tiba di kota Makassar. Nah, saudara-saudara, setibanya di Yerusalem, ia menyaksikan sebuah peristiwa yang di luar dari apa yang ia pikirkan dan belum pernah ia lihat sama sekali, yakni peristiwa penyaliban Yesus. Ia menonton dengan banyak orang bagaimana Yesus memikul salib itu. Simon juga belum tahu bahwa ini Yesus. Mungkin dia pernah dengar cerita tentang Yesus, tetapi dia tidak tahu apakah ini Yesus yang memikul salib. Ia mungkin bertanya dalam hatinya, apa salah orang ini sehingga ia harus disalibkan? Sambil menyaksikan peristiwa itu, terdengar baginya suara dan ia kemudian ditahan untuk memikul salib itu. Sini kamu, pikul salib orang ini. Tidak ada satu kata pun dalam catatan Alkitab dikatakan Simon menolak atau mengiyakan. Tetapi dari respon Simon, orang itu kemudian meletakkan salib Yesus di bahu Simon, kemudian Simon mengikuti Yesus sambil memikul salib. Jadi Simon berada di belakang Yesus. Pertanyaan mungkin ada dalam benak Simon, siapakah orang ini yang penting kan dia bagi banyak orang?
sehingga saya harus pikul salibnya? Itu pertanyaan yang harus Simon jawab sendiri. Entah kapan jawaban itu ia temukan. Tapi yang pasti saat itu ia harus memikul salib orang ini. Tidak ada catatan di Alkitab sejauh mana Simon memikul salib, apakah sampai di Golgota atau sampai di mana. Hanya dicatat bahwa Simon memikul salib Yesus. Saudara-saudara, tetapi ada catatan yang menarik dari Paulus dalam Roma pasal 16 pada ayat 13. Bahwa setelah Simon memikul salib Yesus itu, selang berapa lama, dia kemudian percaya kepada Yesus. Sebab Paulus menyebut akan ketekunan anaknya Alexander dan Rufus, bahkan ibunya, yang sungguh melayani Tuhan dengan baik. Itu berarti bahwa Simon ini kemudian percaya kepada Yesus bersama dengan keluarganya setelah ia memikul salib Yesus. Ia mungkin menyaksikan peristiwa yang terjadi di Yerusalem ketika proses penyaliban Yesus. Bahkan setelah itu ia diperdengarkan tentang kisah-kisah tentang Yesus. Yang saya kagumi bahwa Simon ini bukan siapa-siapa. Dia bukan murid Yesus, tetapi dia diberi kesempatan yang cukup baik di mata Tuhan untuk memikul salib. Meskipun bagi Simon itu bukan kesempatan yang baik baginya, karena saat itu ia sedang lelah telah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Kirene untuk sampai Yerusalem. Nah, saudara-saudara, Simon tidak memilih untuk memikul salib Yesus, tetapi Allah memilih dia dengan cara yang berbeda di luar dari apa yang Simon pikirkan untuk memikul salib Yesus. Ini catatan yang penting bagi kita, bahwa bukan kita yang memilih untuk mengikut Yesus bahkan memikul salib itu. Mau cara kita dilahirkan dari seorang kandungan ibu yang Kristen dan bertumbuh dari keluarga Kristen, atau kemudian kita remaja baru mengenal Yesus, atau bahkan ketika kita pemuda, atau bahkan kita telah menjadi orang tua, kita mengenal Yesus dan mengimani Yesus. Yang terpenting bahwa kita dipilih dan diberi kesempatan untuk mengikut Yesus, bahkan memikul salib Yesus. Itu harus menjadi catatan penting bagi kita. Sebab apa, saudara-saudara? Melalui penyaliban Yesus itu, keselamatan terjadi atas dunia ini. Keselamatan bagi kita, bagi saudara-saudara, bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Keselamatan itu nyata, yang dikerjakan oleh Allah dalam Yesus Kristus melalui pengorbanan di kayu salib. Sehingga ketika kita memikul salib, mengikut Yesus sampai hari ini, saudara-saudara, berbanggalah kita bahwa kita diberi kesempatan yang indah dan yang baik oleh Allah sampai hari ini dan seterusnya untuk tetap memikul salib dan mengikut Yesus. Tentu banyak pergumulan yang kita alami, tentu banyak harapan-harapan yang kita inginkan, tapi saudara-saudara, itu bukan soal yang penting, tetapi soal yang terpenting bagi kita, bahwa kita
dipilih oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk memikul salib Yesus dengan cara apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Selamat untuk memikul salib Yesus sampai hari ini, dan kiranya saudara-saudara tetap diberi hikmat supaya kuat dan setia. Salam damai dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus.